Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa di dalam program Pelita Injil yang selalu setia menyapa dan menemani pagi hari saudara melalui kebenaran firman Tuhan dan doa. Dengan harapan saudara dikuatkan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Memilih Bagian yang Terbaik. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang menceritakan tentang Marta dan Maria, apakah yang saudara bisa dapatkan dan tangkap untuk menjadi pelajaran saudara? Ini adalah kisah nyata yang dicatat oleh Injil Lukas, di mana Marta ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Yesus. Sehingga ia begitu sibuk memikirkan dan mengerjakan segala sesuatu yang menurut dia terbaik dalam pandangan matanya untuk Tuhan. Tapi satu hal yang dilupakan, yaitu Marta tidak mencari tahu apa yang disukai oleh Yesus terlebih dahulu. Sehingga semua jerih payahnya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Alkitab mengajar kepada kita untuk mengerti apa yang disukai oleh Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Bagaimanakah kita mengerti kehendak Allah? Bagaimana kita tahu apa yang disukai Tuhan? Lukas 10 ayat 39 adalah jawabannya, yaitu saudara harus duduk dekat di kaki Yesus. Lantas bagaimana kita mempraktekannya? Yang pertama, mari kita membaca 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Jadi yang pertama, saat kita membaca Alkitab atau mendengar firman Allah, jangan membacanya hanya sebagai tulisan manusia. Tetapi hendaklah saudara membacanya dan memandang bahwa kitab suci kita adalah tulisan Allah untuk kita. Sehingga kita tidak melihatnya hanya sebagai karangan Paulus, karangan Petrus, Yohanes atau nabi-nabi. Tetapi tulisan Allah melalui hamba-hambanya. Saat kita mendengarkan firman Allah, jangan mendengarnya sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan Allah melalui hamba-hambanya. Maka kita akan merasakan seperti Tuhan sedang berbicara langsung kepada kita untuk keadaan kita, masalah kita, bahkan bagi masa depan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Saat kita berdoa, belajarlah untuk merendahkan diri sungguh-sungguh dan biarkan Tuhan terlebih dulu berbicara dalam hati kita. Ingat saudaraku, jangan menggurui Tuhan seperti yang dilakukan Marta. Sebab sebelum kita berbicara pun sebenarnya Tuhan sudah tahu tentang keadaan kita, masalah kita, kekhawatiran kita dan lain-lain. Sehingga kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, maka segala jerih lelah kita untuk Tuhan tentu tidak akan sia-sia. Kita tidak akan lagi protes seperti Marta. Ketika ia melihat Maria duduk diam dekat kaki Yesus, kita pun akan memandang bahwa hal yang seperti ini yang harusnya kita dahulukan.
bahwa kita rindu untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang paling Ia sukai dalam hidup kita. Sebab saya percaya ketika kita mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakannya, itu akan menjadi bagian yang terbaik yang kita lakukan, yang tidak akan diambil daripada kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman ini. Ajar kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud-Mu dalam hidup kami. Ajar kami juga untuk mencari apa yang paling disukai Tuhan untuk kami kerjakan terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini Tuhan pasti menjadikan kami berhasil dan beruntung di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala pekerjaan kami. Kalau ada segala macam problem dan masalah yang sedang kami hadapi di tempat kami bekerja, dan itu membebani hati dan pikiran kami, Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, supaya oleh karena pertolongan Tuhan kami boleh mengatasi segala persoalan yang sedang kami hadapi. Kami percaya juga Tuhan akan membuat kami bekerja jauh lebih efektif, jauh lebih giat dan tekun, sehingga kami percaya kami akan mendapatkan hormat, kepujian dan kesukaan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.